Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum di Darsil Lugha Al-Arabiyyah Ibra Online bil fasl samin lil Madrasah Antawassithah bil Ma'had An-Nur Bantul. Saya ucapkan selamat datang pada teman-teman semua di pembelajaran bahasa Arab online kelas 8 MTS Al-Ma'had An-Nur Bantul. Baik, pada pertemuan kali ini yaitu pertemuan yang ketiga, Al-Liqa' As-Salis, kita akan membincang tentang al-adat at-tartibi. Apa sih al-adat at-tartibi itu? Mari kita pelajari bersama-sama. Baik, perlu diketahui bahwasanya al-adat itu dibagi menjadi dua. Ada al-adat al-asli, ada al-adat at-tartibi. Yang pertama, al-adat al-asli, definisinya, pengertiannya adalah bilangan yang menunjukkan jumlah suatu benda. Jadi yang perlu diingat, al-adat al-asli itu menunjukkan jumlah suatu benda. Nah, sedangkan al-adat at-tartibi itu bilangan yang menunjukkan urutan atau tingkatan. Pokoknya yang perlu diingat adalah menunjukkan urutan. Karena kita lihat dari istilahnya at-tartib atau at-tartibi ini maknanya adalah urutan gitu. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan slide selanjutnya. Nah, meskipun fokus kajian kita pada pertemuan kali ini yaitu al-adat at-tartibi, namun sedikit saya jelaskan terkait al-adat al-asli karena sudah saya tampilkan di sini. Nah, sebelum itu perlu diperhatikan terkait dengan kata al-adat, nanti akan ada istilah lain selain itu yaitu al-ma'dud. Al-adat itu bilangan, al-ma'dud itu yang dibilang. Al-adat itu hitungan, kalau al-ma'dud itu yang dihitung. Contohnya seperti ini. Salasu kutubin. Salasu ini adat, kutubin ini ma'dud. Nah, ini bilangan atau hitungan, kutubin ini yang dihitung atau yang dibilang dan seterusnya. Nah, mari kita bahas bersama ya. Al-adat al-asli ini dibagi menjadi 4. Ada mufrad, ada murakkab, ada ma'qud, ada ma'tuf. Nah, yang pertama mufrad. Kenapa dinamakan mufrad? Karena kita lihat contoh di sini, salasu kutubin ya. Karena di dalam contoh ini hanya terdapat satu adat yaitu kata salasu. Lah, oleh karena itu hanya terdapat satu adat maka dinamakan mufrad. Salasu kutubin, 3 buku artinya. Yang kedua, al-adat al-asli murakkab. Murakkab ini maknanya tersusun. Kenapa dinamakan murakkab? Karena kita lihat contoh di sini, salasa asyrota kitaban. Di sini tersusun dari 2 adat yaitu salasa dan asyrota. Yang maknanya adalah 13 kitaban, apanya kitabnya. Jadi di sini maknanya adalah 13 kitab. Karena di sini tersusun dari 2 adat maka dinamakan murakkab. Nah, gitu. Yang ketiga yaitu al-adat al-asli ma'qud. Kenapa dinamakan ma'qud? Karena di sini kita lihat contohnya, salasuna kitaban. Karena di dalam contoh ini bilangannya atau adatnya itu dibulatkan, yaitu 30. Contohnya ma'qud itu seperti isyruna, salasuna, arba'una, khamsuna, sittuna, sab'una, samanuna, dan tis'una. Pokoknya yang dibulatkan ya. Kebetulan yang saya buat contoh di sini adalah 30. Salasuna kitaban, 30 buku. Nah, ini masuk dalam kategori ma'qud, dibulatkan atau yang diikat itu. Yang keempat yaitu al-adat al-asli ma'tuf. Kenapa di sini dinamakan ma'tuf? Karena kita lihat contoh di sini. Karena strukturnya berupa tarkib atof ya. Tarkib atof. Salasun wa salasuna. Di sini ada wawu atof, salasuna menjadi ma'tuf. Ma'tuf harus ikut pada ma'tuf alaih. Ma'tuf alaihnya itu salasun. Nah, karena di sini masuk dalam tarkib atof maka dinamakan al-adat al-asli ma'tuf. Lah, dari semua adat ini menunjukkan jumlah suatu benda. 3 buku, 13 buku, 30 buku, 33 buku. Lah, untuk yang kedua itu al-adat at-tartibi. Mari kita perhatikan slide selanjutnya. Pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Nah, di sini al-adat at-tartibiyah, ketentuannya apa saja sih? Yang pertama yaitu harus mengikuti wazan isim fa'il, yaitu fa'ilun atau fa'ilatun, kecuali pada bilangan 1. Nah, kecuali bilangan 1 yaitu al-awwal ya. Jadi sudah dibuatkan segotnya, bentuknya. Kalau bilangan 1, bilangan yang pertama itu mudzakarnya adalah al-awwal, sedangkan muannasnya adalah al-ula. Al-ula gitu. Nah, untuk seterusnya 2 dan seterusnya ini mengikuti wazan fa'ilun atau fa'ilatun ya. Lah, yang kedua, adat dan ma'dudnya harus sesuai antara muannas dan mudzakarnya. Nah, jadi antara adat
dan ma'dud itu harus sesuai. Nah, kita perhatikan contohnya. Al-an nata'allamu ad-darsa as-salisa. Sekarang kita belajar ad-darsa as-salisa, pelajaran yang ketiga. Kita praktekkan ya kan ketentuan-ketentuan adat tartibi. Yang pertama harus mengikuti wazan isim fa'il. Di sini as-salis, kata as-salis ini sudah mengikuti wazan isim fa'il yaitu fa'ilun. As-salis fa'ilun. Nah, terus ketentuan yang kedua antara adat dan ma'dud itu harus sama. Nah, karena di sini ma'dudnya itu berbentuk mudzakkar, maka adatnya juga harus mudzakkar karena harus sesuai, harus sinkron. Lah, oleh karena ini sudah memenuhi ketentuan adat tartibi, maka ini bisa dinamakan adat tartibi. Yang penting kita menguasai ini ya. Bentuk mudzakarnya seperti ini, bentuk muannasnya seperti ini perlu kita ketahui ya. Kalau mudzakkar as-sani, muannasnya as-saniyah, mudzakarnya as-salis, muannasnya as-salisah, dan seterusnya. Ini perlu dihafalkan, perlu dipahami ya. Terus contoh yang kedua, al-hissah ar-rabi'ah fis sa'ah at-tasi'ah. Jadwal yang keempat pada jam 9. Yang perlu kita perhatikan di sini yang diwarnai merah, al-hissah ar-rabi'ah. Di sini adatnya mana? Ar-rabi'ah. Ar-rabi'ah di sini sudah mengikuti wazan isim fa'il, yaitu berupa fa'ilatun, rabi'ah kan gitu. Lah, kita lihat ma'dudnya. Ma'dudnya di sini al-hissah. Al-hissah itu bentuknya adalah muannas. Maka di sini adatnya harus berupa muannas karena harus sesuai. Begitu pula yang ada di sini fis sa'ah at-tasi'ah. Di sini at-tasi'ah adatnya sudah mengikuti wazan fa'ilatun at-tasi'ah. Nah, terus kita lihat ma'dudnya. Oh, ma'dudnya muannas, maka di sini adatnya harus muannas dan seterusnya. Pokoknya dikiaskan sendiri contoh-contoh yang lain. Nah, untuk mengetes kemampuan kalian semua di dalam memahami al-adat at-tartibi, sudah saya siapkan pertanyaan-pertanyaan di sini, latihan-latihan. Di sini apa perintahnya? Ikhtar as-shahiha mimma bainal qausaini. Pilihlah jawaban yang benar yang ada di dalam kurung ya, di sini. Yang pertama saya contohkan ya, nahnu nadrusu ad-darsa. Nah, jawabannya apa? Nah, jawabannya ini harus sesuai dengan ketentuan al-adat at-tartibi. Pokoknya jawaban nomor 1 sampai 10 ini harus sesuai dengan ketentuan al-adat at-tartibi. Nah, silahkan nanti dipilih jawabannya apa, as-sani atau al-isnen. Nah, silahkan nanti, pokoknya disesuaikan dengan ketentuan al-adat at-tartibi. Untuk yang nomor 3 ini bonus. Nomor 3 nggak usah dikerjakan, ini adalah bonus. Yang dikerjakan nomor 1, nomor 2, nomor 4, dan seterusnya sampai nomor 10. Ya baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Syukron jazilan ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.